juga. Oh, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman Rahman Ibu Nusayya Rahman. Ya Fatihah ya Nabi Mustafa Muhammad. Pada Rasul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak, ya. Suaranya nggak kiri. Kayak apa? Kering dia. Kayak kering. Kan membaca dakwahnya Rasulullah di pasar-pasar. Arzuhu Rasulullah ajak wata fisuk. Arzuhu Rasulullah ajak wa fisuk majaz. Itu ada pasar namanya Darukal ada pasar di majaz ada. Sekarang Rasulullah dakwah di pasar, kemarin di Mina ya, dan di pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ibad bin Bani Il kana jahiliyan fa'aslama. Wala ra'aitu Rasulullah fil jahiliyah fi suqi dhil majaz. Dhil majaz wa huwa yaqulu ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Tak apa kan Nabi kan andi juga ya. Orang jahiliyah kan cuma dia apa dia. Wa ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa nasu mujtami'una alaihi. Fawarahu rajulun wadi'ul wajhi ahwalu yu wadirataini yaqulu innahu sabi'un kalibun yatba'uhu aisu dhahaba fa'asaltu anhu faqalu hadha ammuhu Abu Lahab akhraju al-Baihaqi bin Ahmi kada fil bidayah wa qala Haitsami Rawu Ahmad bin Tabari bil Kabir bin Abi wal Awsat bin Zuhri biasa saja. Sudah banyak sekali barunya. Artinya sekarang dakwahnya Rasulullah di pasar Dzulmajjad. Pasar Dzulmajjad itu apa? Pasar Dzulmajjad itu ada penjelasannya ini pasar Dzulmajjad. Ya satu pasar di Mekah lah. Selain pasar Ukal, ini ada lagi pasar namanya Dzulmajjad.
Diriwayatkan oleh Ahmad dari Rabi'ah bin Ibad yang berasal dari Bani Adil yang pada mulanya orang jahiliyah kemudian memeluk Islam. Kata Rabi'ah, aku melihat Rasulullah SAW pada masa jahiliyah di pasar Zulmajjad sedang berseru berdakwah. Hai manusia, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah. Tuflihu maka engkau akan jaya, akan beruntung. Orang-orang berkumpul mengelilingi Kanjeng Nabi. Dan di belakangnya beliau itu ada seorang lelaki yang wajahnya bagus, putih, tapi matanya pece dan berkepang dua. Yang berkata sesungguhnya dia Muhammad ini telah murtad dari agama nenek moyang. Dia adalah seorang pendusta. Orang itu selalu mengikuti Rasulullah SAW kemana saja perginya. Aku bertanya mengenai lelaki yang selalu mengikuti Rasulullah SAW itu. Maka orang banyak berkata, itu adalah paman sendiri, yaitu Abu Lahab. Jadi di mana saja Rasulullah berdakwah, Abu Lahab nuruti terus sambil ngomong itu. Bohong ini orang murtad ini, murtad dari agama. Itu. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis lain semisal itu. Demikian terdapat dalam kitab Al-Hidayah. Dan terus banyak sekali lah riwayat ini yang tidak perlu saya bacakan terlalu banyak. Ya, jadi dakwahnya Rasulullah itu hanya satu. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan jaya. Jadi orang Quraisy itu kan bukan orang kafir, orang musyrik. Bukan orang tidak percaya Allah. Dia percaya Allah, cuma Allah itu punya kawan loh, punya. Jadi kalau ditanya Allah di mana, Allah di langit, yang di bawah itu loh. Para lalata jadi ini Tuhan yang di bawah, itu yang di atas Allah itu. Jadi itu pendapatnya orang-orang. Itu namanya musyrik, orang musyrik. Kalau pada Allah sama, dia paham betul. Sudah sekarang kita teruskan. Wa akhraja Ahmad an rajulin an Bani Malik bil Binanah. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu fi suqi dzil majal. Yadkhulu al-ba'a yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Qala wa Abu Jalin yahsi alaihi turab. Masya Allah. Ini dengan Abu Jahal. Kalau tadi Abu Lahab. Abu Jahal ini kurang ajar lagi. Dia melemparkan debu di mukanya Rasulullah. Disawuri, muka Rasul disawuri lemah. Wa yaqul la Yanakum ada andinikum. Oh, kamu jangan ikut-ikut orang ini mau menyesatkan kamu. Begini namanya kita terluka ayatukum. Pada terku Al-Lata wal-Uzza. Abu Lahab ini Abu Jahal ini Abu Jahal. Abu Jahal ini seperti Abu Lahab juga. Malah lebih sadis-sadis. Muka Rasulullah dilempari tanah debu itu. Maya tapi ilai Rasulullah, tapi Rasulullah nggak kalikan, nggak noleh apa. Jadi bagus tuh. An atlana Rasulullah SAW orang. Karena kurjaini noraini marfu'un kasir lahmi. Hasan wajhi yajidu sawadi sa'ri. Abdul Fizul Bayat dari Usari. Ini apa namanya?
Saya bertanya lagi siapa katanya. Dia adalah seorang pemuda dari keturunan Bani Hashim yang mengaku dirinya utusan Allah. Dan lagi yang mengikuti adalah pamannya ya, tadi Abdul Uzza bin Lahab. Kemudian yang lewat yang sekarang yang mengikuti itu Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi bahasa ini juga bahwa Abu Jahal melemparkan tanah ke wajahnya sambil berkata, jangan sampai dia menyesatkan kalian dari agama kalian. Karena sehingga dia ingin kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu Lata dan Uzza. Rasulullah SAW tidak berpaling sedikit pun ke arahnya. Aku berkata, jelaskan kepadaku mengenai ciri-ciri Rasulullah. Perawi berkata, baginda diselimuti oleh 2 helai kuda. Kuda itu orang Arab kan biasa mungkin musim dingin jadi pakai kuda. Lempang yang berwarna merah, tubuhnya sedang-sedang, wajahnya tampang, rambutnya hitam pekat, kulitnya sangat putih dan rambutnya bagus. Itu yang tahu Rasulullah pada waktu itu masih muda sekali kan, masih umur 40. Al-Haythami berkata dalam Islam halaman 21 bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi oke. Selesai. Sekarang ganti dakwahnya Rasulullah kepada kaum keluarganya yang terdekat. Wa anzil ashiratakal aqrabin. Begini mati terlalu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada Fatimah, pada Sofia, dan yang lainnya. Ini sekarang akan kita lihat bagaimana Rasulullah dakwah kepada keluarganya sendiri. Wa ma qalahu sallallahu bi Fatimah wa Sofia al-Ghanuma wa ghairihima min ashiratihi al-aqrabin. Wa akhraja Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin qama Rasulullah. Faqala ya Fatimah ibnata Muhammad sallallahu ya Sofia ibnata Abdul Muttalib. Ibae kok di sini lah. Ya Bani Abdul Muttalib. La amliku lakum minallahi syai'an. Saluni min mali ma syi'tum. In faraq Gak krungu. Ora krungu jenengan suarane. Iya. weh, tunggu. Nah, wis krungu. Lah ono setelan ngono bareng. Lain. Dakwahnya Rasulullah ketika surah turun ayat anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah berdakwah kepada Fatimah, anaknya Fatimah yang paling kecil kan Fatimah. Kemudian kepada Sofia itu bibinya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah datang kepada Fatimah. Fatimah, ya Fatimah ibnata Muhammad, Fatimah anak Muhammad. Ya Sofia ibnata Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menghalang-halangi siksa Allah dari kamu semua. Kalau kamu mau minta harta saya, bisa minta. Tapi kalau saya suruh menghalang-halangi kamu jangan masuk neraka, saya tidak bisa. Kalau kamu tidak masuk Islam, kalau kamu tidak bersyahadat, itu dakwahnya Rasulullah kepada
anaknya Fatimah dan pak bibinya Sofia. Kemudian Rasulullah mengumpulkan keluarga banyak. Dan mengumpulkan salam ahla baitihi wa asiratahu ala ta'am dakwah ilallah. Ini Rasulullah mengumpulkan keluarga besar ya. Untuk makan-makan, habis makan-makan itu didakwahi. Jadi orang dakwah itu bukan hanya dakwah saja. Dia selamatan loh, gue jajan aku. Oh begitu. Yang dakwah yang bawa, bukan dakwah yang dapat uang. Yang dakwah yang bawa. Jadi Rasulullah buat makanan, siapkan. Sudah orang-orang, didakwahi. Raja Ahmad Aidan an Ali radhiyallahu anhu lama nazarat hadhihi al-ayah wa anzil asir al-aqrabin kama anna Nabi sallam min ahli baitihi wa jama'a salasun fa akalu wa syaribu qala wa qala lahum man yadmanu anni sayyidi wa ma wa'idi wa yakunu ma'i fil jannah wa yakunu khalifati fi ahli. Fa qala ya Rasulullah anta kunta bahron ma yaqumu bihadza qala thumma qala li akhar salasan qala faradu dzalika ala ahli baitihi. Faqala Aliun radhiyallahu anak saya yang akan berikut. Qala Ahmad Aidan an Aliun radhiyallahu qala jamal Rasulullah au ta'ala Rasulullah Bani Abdul Muttalib wa hum rahtun. Rahtun kira 10 orang. Wa kulluhum yaqulu al-jaza'ata wa yashrabu Faroko Da'a Bihu Umarin Fasaribu Hatta Rawu Wa bagiya syarabu Ka'annahu Lam yumassa Awalam yusrab Faqala Ya Bani Abdul Muttalib Inni buristu Ilaikum khosah Wa ila nasi amah Fa'adaitum min hadhihi al-ayah ma ra'aytum fa'ayyukum yubayi'ni ala ayakuna akhi wa sahibi qala falam yakum ilaihi ahadun qala faqumtu ilaihi faqultu asghar qawmi qala faqala ijlis thumma qala salasa marrat kullu dhalika aqwamu ilaihi fayaqulu li ijlis hatta kana fi sarikah daraba biyadihi ala yadi. Kata fi tafsir Ibnu Katsir ini dari tafsir diambilnya. Jadi ini dakwahnya Rasulullah kepada keluarga yang pakai makan makanan dulu ya. Kalau tadi kan kepada anaknya enggak disediakan makanannya ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu katanya ketika turun ayat wa anzil asrul aqrabin yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh kaum keluarganya hingga berkumpul 30 orang dalam jamuan makan. Mereka semua telah menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Ali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada mereka yang hadir, siapakah di antara kalian
yang mau menjamin agamaku dan janjiku, dan kelak dia akan bersamaku di surga dan akan menjadi penggantiku dalam keluargaku. Seorang laki-laki di antara mereka berkata, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau adalah bagaikan lautan. Siapakah yang sanggup melaksanakan tugas ini?" Jadi kan kayak lautan sebenarnya sangat dermawan, sangat apa yang bisa niru kayak sampean itu loh, orangnya sangat dermawan sekali. Kemudian beliau mengucapkan kepada yang lain sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW mengajukan permintaan kepada seluruh ahli keluarganya, dan Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku wahai Rasulullah." Diriwayatkan oleh Ahmad juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah mengumpulkan atau mengundang Bani Abdul Muthalib, jumlah mereka kurang lebih 10 orang. Mereka semua menikmati hidangan berupa sup kambing dan minuman yang banyak sekali. Rasulullah SAW juga menyediakan hidangan makanan untuk mereka, dan mereka yang hadir setelah memakannya hingga kenyang, sedang makanan tersebut tetap seperti keadaan semula, seolah-olah belum tersentuh atau belum terjamah oleh siapapun. Benar Rasulullah menjamu mereka dengan minuman yang diisikan ke dalam cawang yang agak kecil. Mereka pun minumnya sehingga habis, dan minuman tersebut tetap seperti semula, seolah-olah belum pernah atau belum diminum. Padahal itu gelas kecil, minum cawang, diminum tapi tetap aja nggak habis. Biasanya kan kalau minuman tak ember lah, ini minuman tak gelas kecil, seloki, diminum kok isi bisa seloki tetap aja. Itu jadi sudah ngetok nomor mukjizatnya Rasulullah waktu itu. Tapi orang tidak dapat baik saya yang nggak mau ya ikut Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Bani Abdul Muthalib, sesungguhnya aku diutus kepada kalian khususnya dan kepada seluruh manusia umumnya. Sesungguhnya kalian telah melihat alamat ini, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu makanan yang tetap seperti semula, tidak berkurang, walau sudah dimakan. Jadi segala barang sih butuh iwak dicuri-curi butuh mana? Bagaimana yang telah kalian saksikan? Bagaimana yang telah saksikan? Siapakah di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku untuk menjadi saudaraku dan sahabatku?" Oh, tidak melebur Islam kalau itu. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menyambut seruan Nabi SAW. Aku pun berdiri menerima ajakan beliau. Tadi hari itu yang kecil. Sedangkan ketika itu aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Bocah, di sini ada itu bocah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah kamu." Ya sudah, kalau kamu banyak si iman kan duduk dulu begini dulu. Kemudian Rasulullah menyuruh lagi kepada mereka yang hadir sampai 3 kali. Gak orang yang dalam Islam. Dari semua surat itu hanya aku yang bangkit, tapi beliau selalu bersabda, "Duduklah kamu." Ya kon sekarwane, kon Islam itu dulu di sini. Ya, setelah ketiga kalinya, barulah Rasulullah SAW memukulkan tangannya ke atas tanganku, tanda setuju. jadi saya Ali sampai telu kembali sambut oleh Rasulullah. Orang paling cilik tanya Nabi sing karepe sing tua iku sing toko-toko iku lagi hari bolak-balik ngacung. Demikian tercantum dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir 3 halaman 310. Diriwayatkan oleh Bazar dari Ali radhiyallahu anhu, katanya
Ketika dibuka ayat anzir asyir al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Al-Asura ayat 214. Rasulullah bersabda, hai Ali, sediakanlah sup kaki kambing dan makanan sebanyak 1 sok, dan undanglah Bani Hashim untukku. Jumlah mereka yang berkumpul di rumah Rasulullah SAW ketika itu adalah 40 orang. Jadi pernah 30 pernah, 10 pernah, ini 40 nih. 40 orang atau 40 orang selain kaum laki-laki. Selain kaum laki-lakinya. 40 orang selain kaum laki-lakinya. Rasulullah SAW menyuruh agar makanan diambil dan dihidangkan di hadapan mereka. Mereka semua makan hingga kenyang. Ada di antara mereka yang memakan gulai kambing dengan lauknya, kemudian meminum susu yang tersedia di dalam mangkuk sehingga puas. Mereka berkata kepada beberapa orang di antara mereka, semuanya yang kita saksikan ini seperti sihir. Nggak kurang beras. Ini disihir ini Muhammad. Masa segone susune gule barang pancete. Wis mudah-mudahan war kabeh. Wong 40 kok sewar kabeh. Masih utuh tetap aja. Mereka melihat ternyata yang berkata demikian adalah Abu Lahab. Rasulullah bersabda, hai Ali, masakan kaki kambing dan 1 sok makanan dan sediakanlah semangkuk besar susu. Ini riwayat lain lagi ya. Aku pun melakukan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Mereka pun makan dan minum seperti pada hari pertama. Kemudian makanan dan minuman itu tetap tersisa sebagaimana ia tersisa pada hari pertama. Dari kedua ini sudah mangan buat hari pertama, sudah kedua, sudah mangan. Berkata lagi Abu Lahab, semua yang kita saksikan ini adalah sihir. Seperti hari pertama. Abu Lahab mangan keluarkan dia ngomong sihir. Sihir dari mana? Rasulullah SAW bersabda, hai Ali, masakan kaki kambing lagi dan soklah 1 sok, dan masaklah 1 sok makanan dan sediakan semangkuk besar susu. Aku pun melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Rasulullah SAW, hai Ali, undanglah Bani Hashim untukku. Aku mengumpulkan mereka dan mereka pun makan dan minum. Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang bersedia membelaku dalam agamaku? Aku dan seluruh yang hadir di situ terdiam. Di hari keempat, di hari ketiga ya, Rasulullah SAW mengulangi seruannya. Aku pun berkata, aku, wahai Rasulullah. Di mana sih ngangkat tangan? Di hari ketiga ini, mangan terus. Ya. Rasulullah SAW bersabda, engkau hai Ali, engkau, iya kon balik kon aja. Al-Haythami berkata dalam juz 8 halaman 32 bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan lafaz hadis menurut riwayatnya. Juga Ahmad secara ringkas dan At-Tabrani dalam Al-Awsat. Dari Ibu Hatim dengan isi sama. Dan dalam riwayatnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang mau membelaku dalam agamaku dan menjadi penggantiku dalam keluargaku kelak? Mereka terdiam dan Abbas radhiyallahu juga ikut membisu, takut kalau tawaran itu memerlukan pengorbanan hartanya. Abbas seperti itu, sugi banget itu. Kerjanya Abbas itu rentenir. Makanya gak kena mlebu Islam itu soalnya dia terus rentenir. Islam gak oleh berenten. Jadi Abbas itu tapi nggak baru Islam.
khawatir ada pengorbanan hartanya. Aku diam juga karena umur Abbas lebih tua dariku. Rasulullah SAW mengulangi seruan dan Abbas terus membisu. Ketika aku melihat hal itu, aku berkata, aku wahai Rasulullah. Ketika itu aku paling lemah di antara mereka. Kedua mataku rabun, perutku buncit, dan kedua betisku kecil. Ali, 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 Ali kecil. Demikianlah terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 351. Al-Bahaqi melihatkan bahwa Ad-Dalail dalam Ad-Dalail dari Nubuah dan juga Ibnu Jarir lebih panjang lebar disertai beberapa tambahan lain tetapi dengan sanad dhaif seperti tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 350. Nah, itu ceritanya ketika surat turun surat wa anzil akhiratakal aqrabin, dan mereka tahu mukjizatnya Rasulullah, makanan sekian dimakan orang 40 nggak habis isi wutuh aja. Tapi orang belum berdapat hidayah itu. Tidak ada yang mau masuk Islam, hanya Ali itu. Abbas pun tidak mau masuk Islam. Abbas masuk Islamnya nanti ketika Fathu Makkah. Abbas itu pernah ditawan ketika perang Badar. Badar ditawan kan kalau menurut Umar kan suruh diunggal kepalanya. Saking usulnya Abu Bakar suruh dilepas, disuruh bayar tebusan. Sekarang dakwahnya Rasulullah dalam perjalanan sekarang. Bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah sekarang. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Sa'id telah menunjukkan kepada Rasulullah SAW jalan menuju Raqubah, jalan yang sangat terkenal yang terletak di antara Mekah dan Madinah, berdekatan dengan Al-Araj yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Sa'ad, ayahku memberitahu aku bahwa Rasulullah SAW mendatangi mereka, dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu bersama dengan beliau SAW. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu mempunyai seorang anak perempuan yang disusukan di rumah kami, dan Rasulullah SAW menginginkan jalan singkat menuju ke Madinah. Saat berkata kepada Rasulullah, di sana ada tanah tekung dan jalan Raqubah. Di sana ada 2 orang pencuri dari suku Aslam yang dipanggil Muhanan. Jika engkau mau, kami akan memilihkan jalan yang melewati mereka berdua. Jadi ada perampok. Tanya lagi, ada jalan yang biasa itu, tapi di jalan kita minta itu ada perampok, ada 2 orang. Namanya Muhanan. Rasulullah bersabda, pilihlah. Pilihkan jalan untuk kami yang melewati mereka berdua ini. Aku kan berketemu gue mau mencuri perampok. Kami pun keluar sampai kami melihat mereka berdua dari atas gunung ya. Saat itu salah satu di antara mereka berkata kepada sahabatnya, itu orang Yaman. Sampai di Sorong, sampai loncat ya. Kemudian Rasulullah memanggil keduanya dan menawarkan Islam kepada mereka. Apa yang ngerampok malah dikonversi Islam. Akhirnya mereka masuk Islam, Masya Allah, jaya ya. Orang yang baik-baik tidak mau masuk Islam, malah perampok malah Islam. Kemudian beliau bertanya kepada
tentang nama mereka berdua. Mereka menjawab, kami adalah Al-Muhanan, orang yang dihina. Al-Muhanan. Sabda beliau, bukan. Bahkan kalian berdua adalah Al-Mukroman, yang dimuliakan. Jadi jangan cara Al-Muhanan ya, kamu namanya Al-Mukroman ya. Ganti ya Rasulullah, nama jelek diganti. Beliau menyuruh mereka untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Akhirnya dia adalah Rasulullah pakai jalan yang singkat itu. Dan orang yang tukang ngerampok sudah masuk Islam. Nah, sekarang dakwahnya Rasulullah kepada orang Arab Badui dalam perjalanan. Ini kemarin sudah saya bacakan, tapi saya ulangi lagi nggak apa-apa. Diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Abdullah An-Naisaburi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian datanglah seorang Arab Badui. Ketika ia mendekat kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, hendak kemana kamu? Aku ingin pulang. Jawab lagi itu. Rasulullah SAW bertanya lagi, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu kebaikan? Tanya lagi itu, apakah kebaikan itu? Rasulullah menjawab, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan seluruhnya, utusannya. Jadi kamu bersaksi, kamu baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu bertanya, apakah kamu mempunyai bukti yang bisa bersaksi atas perkataanmu itu? Kamu ngaku jadi utusan Allah, terus siapa saksinya? Apa ada yang bisa menyaksikan? Jawabnya Rasulullah, ada pohon itu. Oh, ini ada pohon. Saksinya pohon. Kemudian Rasulullah memanggil pohon yang ada di satu sisi lembah. Diambil, witan berani melaku. Akhirnya pohon itu menghadap dengan membelah bumi dan berdiri di hadapan beliau. Pohon melaku, sing pinggir jurang melaku. Karena melaku, buminya pecah. Terus melaku pohonnya. Beliau meminta pohon itu bersaksi, dan ia pun bersaksi sebanyak 3 kali. Pohon lain baca syahadat, kamu pohon baca syahadat. Pohon muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang telu. Lagi sing wong bajane mlongo bae, delokno. Mlongo bae. Iki tumbuh-tumbuhan isa syahadat, ngarepe ini lagi. Kemudian pohon itu kembali ke tempat semula. Baru syahadat 3 kali. Kemudian pohon tadi kembali ke tempat semula. Orang Arab Badui itu kembali kepada kaumnya, dan sebelum pergi ia berkata, jika kaumku mau mengikutiku, memeluk agama Islam, aku akan kembali menemuimu bersama mereka. Jika mereka menolakku, aku akan kembali bersamamu dan tetap akan mengikutimu selamanya. Jadi mau berpikir mau Islam, terus hanya lagi saya tak ngajak kaum saya. Kalau kaum saya mau ya nanti bareng-bareng rombongan ikut semua. Kalau nggak ada yang mau ya saya sendiri yang ikut sampai kemana saya mau ke Madinah itu mau hijrah itu. Terus nanti saya ikut hijrah gitu. Jadi itu batu tadi itu begitu. Terus sudah. Nah sekarang di Mekah itu ada peringatannya tuh, pohon itu, tempatnya pohon berdiri itu dibuat masjid. Nah, namanya Masjid Sajaroh. Jadi nanti kalau kita umroh itu minta tolong kepada
Mutawif. Tolong saya sampaikan Masjid Sajarah di Mekah sana. Nanti akan ditunjukkan, nggak tahu naik taksi berapa real. Tapi dekat Mekah. Namanya Masjid Sajarah, masjid pohon yang pernah membaca syahadat 3 kali di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 10. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. تقضي لنا بهذا الحاجات نجعل هذا القول درجات الزبير ونبي الزرعيات من جميع ببلاهين والجنوات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد تنزل العلم ربنا في الرقي وربنا قبل الموت ورحمة الموت بعد الموت اللهم هونا بسر الموت والنجاة النار بعد الصبر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مقاما اللهم إنك الهدى والتقى والغنى اللهم اهدنا من قول وعمل وفعل ونية واعتقاد ونعوذ من النار من قربها من قول وعمل وفعل واعتقاد اللهم حمد الإيمان ومن قلوبنا وخير والفسوق والإسلام واجعلنا راشدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبد ورسول الله ونعوذ من شر ما سألك من عبد ورسول الله عنه وإلى البلاغ ولا حول ولا قوة اللهم صل على محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر محمد اللهم ألف يا أولي محمد نصيرا يا أخوي يا مدين يا أخوي يا مدين يا شر اليمين لا إله إلا أنت سبحانك إنك المسلمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على النبي وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nyuwun pamit. Assalamualaikum. Right.